Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Wa qala fi ayatin ukhra, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan wisuda Rumah Tahfidz Al-Quran Amal Syuhada sekaligus mangayu bagyo kedatangan jamaah haji tahun 2025 yang dimuliakan insyaallah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di gedung IPHI Surakarta ini untuk dua kegiatan. Yang pertama, wisuda santri Rumah Tahfidz Amal Syuhada. Yang kedua, mangayu bagyo kedatangan jamaah haji Amal Syuhada tahun 2025. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan ini semua. Pada kesempatan ini saya yang ditunjuk KPIH Amal Syuhada menjadi penanggung jawab Rumah Tahfidz Amal Syuhada ingin menyampaikan beberapa hal atau ingin melaporkan perjalanan Rumah Tahfidz Amal Syuhada. Pertama, bahwa Rumah Tahfidz Amal Syuhada ini berdiri pada awal Februari 2014 ya. Jadi sudah lumayan waktunya. Karena memang daya tampungnya tidak banyak, bukan bernama pondok pesantren tetapi Rumah Tahfidz, di mana putri daya tampungnya hanya 10, yang putra juga hanya 10, maka dinamai dengan Rumah Tahfidz ya. Alhamdulillah, telah berjalan hingga saat ini, artinya masih eksis ya. Rumah Tahfidz Amal Syuhada ini alhamdulillah berjalan dengan izin Allah atas bantuan infak sedekah dari segenap jamaah haji Amal Syuhada berbagai angkatan yang lama ya, sampai pada angkatan yang baru, itu yang mendanai segenap santri. Karena Rumah Tahfidz Amal Syuhada para santri tidak dikenai biaya atau gratis ya. Dan bahkan santri kita fasilitasi untuk uang lauk pauk ya. Uang lauk pauk, nanti ada berasnya, ada uang lauk pauk, biar masak nasi sendiri, biar cari lauk sendiri. Kalau putri memang memasak, kalau putra ya terserah cara untuk mendapatkan lauknya. Oleh karena itu, kami selaku pimpinan Rumah Tahfidz Al-Quran Amal Syuhada mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada segenap jamaah haji Amal Syuhada
yang telah ikut menyengkuyung memberikan infak dan sedekahnya untuk perjalanan rumah tahfidz amal syuhada. Kami ucapkan jazakumullah khairah. Kami tetap berharap agar terus bisa mengalir, dan juga kami sampaikan kepada jamaah haji yang baru harus hadir, mudah-mudahan menjadi salah satu tanda kemakburan ikut menyengkuyung perjalanan rumah tahfidz amal syuhada ini ya. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada orang tua wali santri yang telah merelakan anak atau putra putrinya untuk belajar di rumah tahfidz amal syuhada, yang mereka kebanyakan sambil kuliah ya, sambil kuliah tetapi menyempatkan untuk tahfidz Al-Quran. Maka kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada orang tua. Mudah-mudahan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bisa diraih. Rasulullah bersabda, "Man qara'al Qur'an wa amila bima fihi albasa walidahu tajan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menghafal Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota besok pada hari kiamat. Artinya orang tua yang anaknya hafal Al-Quran besok pada hari kiamat akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Yang Rasul menyebutkan, "Dhau'uhu ahsanu min dhau'is syamsi fi buyutid dunya." Yang cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari di dunia. Fama dhannukum billadhi amila bihada. Maka apa kira-kira perkiraanmu orang yang lebih dari itu, tidak hanya sekedar menghafal. Inilah mudah-mudahan orang tua dari santri yang akan diwisuda kelak akan mendapatkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, utamanya segenap jamaah haji amal syuhada rahimakumullah, kami sampaikan bahwa jumlah santri rumah tahfidz amal syuhada untuk putri itu 12 orang ya. 12 orang itu yang di asrama 9 orang, yang non asrama 3 orang, daya tampung 10 orang. Jadi rumah tahfidz ini menerima yang berasrama dan tidak berasrama, atau istilahnya santri kalong. Pulang datang ke rumah tahfidz, setoran hafalan, lalu pulang kembali. Mereka disebut dengan santri kalong atau non asrama. Kemudian untuk jumlah santri putra ya, yang sampai hari ini perkembangannya tidak seperti putri ya. Kalau putri itu yang nyantri banyak, tapi kalau putra belum bisa banyak. Sudah kita upayakan tapi juga belum bisa banyak. Di mana santri putra itu ada 4 orang ya. 4 orang, 2 asrama dan 2 non asrama. 2 di asrama, 2 kalong ya. Maka barangkali Bapak Ibu ada saudara tetangga yang ingin menghafalkan Al-Quran sambil kuliah di wilayah sekitar Solo, bisa sambil di asrama rumah tahfidz amal syuhada untuk menghafalkan Al-Quran ya. Monggo nanti Bapak Ibu kalau ada family, ada tetangga yang minat untuk menghafalkan Al-Quran. Bapak Ibu, saya sampaikan juga, sejak dulu kami tawarkan, kalau Bapak Ibu jamaah haji amal syuhada akan menghafalkan 1 juz saja, juz 30,
Rumah Tahfidz Amal Syuhada siap untuk melakukan pembelajarannya. Barangkali ibu ada yang minat datang ke Rumah Tahfidz untuk setoran kepada ustadzah, kami persilahkan ya. Di satu juz saja, juz 30 ya, mau sehari satu surat ya, itu monggo kami tawarkan kembali, karena sudah kami tawarkan sejak sekian tahun tapi belum ada yang mendaftar. Nah, ini saya sampaikan, barangkali jamaah yang baru ini masih ada semangat baru pulang haji dan semangat untuk menghafal Al-Quran ya, cukup satu juz saja, juz 30. Nah, ini kami siap untuk melayani. Bapak-bapak, ibu-ibu, berikut kami sampaikan, karena santri ini ada yang sudah menyelesaikan dan akan diwisuda, maka perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa di Rumah Tahfidz Amal Syuhada ini tidak program 30 juz semua. Ada program 10 juz, ada program 20 juz, dan ada yang program 30 juz, sehingga 4 santri yang akan kita wisuda tidak semuanya 30 juz ya. Ini karena sesuai kondisi dan pilihan masing-masing. Baik, saya bacakan santri yang akan diwisuda ya. Nanti setelah keempat-empatnya saya bacakan, nanti bisa maju ke depan. Yang pertama adalah Selvina Arianti SC, sarjana apa ini ya? SC itu sarjana apa? Ini sudah sarjana tapi menghafalkan Al-Quran ya. Ini program 10 juz ya. Yang terakhir diujikan 5 juz sekali duduk selama 2 hari. Lama belajar di Rumah Tahfidz 5 bulan. Nah, Selvina ini mahasiswa S2 Fakultas Sains dan Matematika Undip ya. Ini ya. Selvina dari Wonosobo ya. Kemudian yang kedua Khonsa Hana Afifah. Nah, tadi saya bacakan nama orang tua yang Mbak Selvina ini Pak Istanto ya. Ibunya namanya Ibu Giem Sri Mariana ya. Yang kedua Khonsa Hana Afifah, bapaknya namanya Pak Tri Teguh Pamuji, Ibu Umi Salamah, asal Batang, Timur Pekalongan, Jawa Tengah. Jumlah hafalan 15 juz, diujikan sekali duduk selama 15 hari. Maksudnya 1 juz sekali duduk. Belajar di Rumah Tahfidz Quran sudah 2 tahun. Ya, Hansa ini mahasiswa Institut Islam Mambaul Ulum, jurusan manajemen dakwah. Yang ketiga Rufaidah Az-Zahra bin Sukesno, Ibu Bu Sumiati, asal Polokarto, Sukoharjo. Jumlah hafalan 30 juz, diujikan 2 juz sekali duduk selama 15 hari. Menempuh pendidikan di Rumah Tahfidz 2 tahun. Dia mahasiswa Sekolah Tinggi Al-Mu'min Surakarta, jurusan Bahasa Arab ya, STIM Al-Mu'min ya, jurusan Bahasa Arab. Yang terakhir, yang keempat Aulia Nur Fatihah Rahmah ya, bin Bapak Purwanto dan Ibu Siti Zainab, asal Sragen ya, Sragen Jawa Tengah. Jumlah hafalan 30 juz dan telah teruji 30 juz dalam 3 hari. 1 hari 10 juz. Ini sejarah Rumah Tahfidz Amal Syuhada. Baru tahun ini ada yang ujian tahap 3 istilahnya, 10 juz sehari atau 30 juz dalam 3 hari. Telah menempuh belajar di Rumah Tahfidz selama 2 tahun sambil kuliah di Sekolah Tinggi Al-Mu'min, jurusan Bahasa Arab. Jadi bisa meraih dua-duanya, kuliah juga berhasil dan hafal Quran bisa 30 juz, alhamdulillah.
Ini keempat santri amal suhada yang akan diwisuda. Kami mohon kepada kedua orang tua bisa mendampingi sebelum nanti akan diberikan beberapa hal kepada keempat wisudawati. Yang pertama Bapak Estanto, silakan mendampingi Mbak Selvina. Yang kedua ini tidak sama ibu ya, Bapak saja ya. Monggo Bapak. Yang kedua Khonsa Hana Afifah, monggo Bapak Tri Teguh dan Ibu Umi Salamah untuk bisa mendampingi. Ibu ada? Yang ketiga Bapak Sukesno dan Ibu Sumiati, silakan mendampingi Ananda Rufaidah. Lalu Bapak Purwanto dan Ibu Siti Zainab, silakan mendampingi Aulia Nur Fatihah. Selanjutnya pemberian syahadah atau sertifikat kelulusan, monggo Ustadz Suharno untuk bisa pengalungan sebagai tanda wisudawati oleh Ustadzah Wiwin Khairun Nisa. Terima kasih kepada Ustazah Wiwin. Berikutnya kepada Ustadz Suharno, monggo nanti bisa menyerahkan sertifikat selesai tahfidz kepada wisudawati. Matur nuwun kepada Ustaz Suharno, jazakumullah khairan. Berikutnya kenang-kenangan atau hadiah dari PT Akwam Media Ustadz Bambang Sukirno kepada Ustadz Miftahul Hakim untuk bisa memberikan, bisa diserahkan kepada orang tua.
Matur nuwun jazakallahu khairan kepada Ustaz Miftah. Monggo juru kamera bisa motret dari para wisudawati bersama orang tuanya. Kami nasihatkan sesuatu yang terpenting setelah Anda menyelesaikan tahfidzul Quran adalah menjaga hafalan. Jangan Anda sia-siakan hafalan yang telah Anda dapatkan. Sungguh sangat merugi, telah sekian waktu menghafal Al-Quran hilang dengan sia-sia. Maka yang terpenting setelah ini adalah tikror hafalan, mengulang-ulang kembali hafalan. Sehingga kami mohon kepada Bapak Ibu, orang tua untuk selalu mengingatkan anak-anaknya untuk tetap mengulang-ulang hafalan yang telah dimiliki. Demikian, monggo Bapak Ibu bisa duduk kembali, tapi masih kami harap Mbak Aulia Nur Fatihah tetap di sini. Ada kekhususan karena telah menyelesaikan 30 juz dalam 3 hari. Monggo yang lain bisa kembali ke tempat duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena ada satu santri Aulia Nur Fatihah yang telah menyelesaikan 30 juz dalam 3 hari atau 10 juz sehari. Ini ada syahdah tersendiri dan ada kenang-kenangan tersendiri yang ya istilahnya lebih spesial. Oleh karena itu setelah selesai semuanya masih ada satu, karena yang belum kebagian menyerahkan saya yang menyerahkannya. Demikian, mohon bisa kembali ke tempat duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikian laporan perjalanan rumah tahfidz amal syuhada sebagai amal dari segenap jamaah haji amal syuhada dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini menjadi jariah bagi Bapak Ibu sekalian, apalagi infak yang telah Bapak Ibu keluarkan untuk para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ikut bisa mendapat barokah dari Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikian laporan kami sebagai penanggung jawab Rumah Tahfidz Al-Quran Amal Syuhada. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten kula wau laporan saking pendidikan oleh mudir Rumah Tahfidz Quran Amal Syuhada ingkang dipun sarinani panjenenganipun Bapak Haji Dr. Haji Mashur. Nyuwun pangapunten kala wau wonten lentu nami nika ingkang dipun sarinani Bapak Haji Mashur Afandi. Lajeng prosesi wisudawati sampun kalampahan. Salajengipun ingkang angka gangsal inggih menika oleh-oleh ataupun kesan pesan haji 2025 ingkang dipun sarirani panjenenganipun Bapak Haji Budi Murtono SEMM.
wedal saha panggenan kawula aturaken sumangga.